Izin memperkenalkan diri, saya Melinda, mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar-dasar jurnalistik. Nah, yang pertama itu pengertian tentang dasar-dasar jurnalistik. Apa sih dasar-dasar jurnalistik itu? Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang dasar-dasar jurnalistik. Dan jurnalistik. Jurnalistik ini artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya jurnal atau jurnal artinya laporan atau catatan. Atau jour dalam bahasa Perancisnya yang berarti hari atau day. Asal mulanya dari bahasa Yunani kuno du jour yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Nah, secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami 3 sudut pandang, proses, teknik, dan ilmu. Secara proses ini, dasar jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengelola, dan menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wawancara atau jurnalis. Dan yang kedua ini sebagai teknik. Jurnalistik adalah keahlian atau expertise, atau juga disebut dengan fitur, termasuk keahlian dan pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa atau reportase dan wawancara. Dan yang ketiga ini sebagai ilmu. Jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan menyebarluaskan informasi peristiwa seperti opini, pemikiran, ide melalui media massa. Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita atau news processing dan menyebarluaskan melalui media massa. Nah, dari pengertian kedua ini, kita dapat melihat adanya 4 komponen dalam dunia jurnalistik. Yang pertama itu ada informasi, penyusunan informasi, penyebaran informasi, dan media massa. Nah, ruang lingkup jurnalistik ini ke dalam 2 bagian, yaitu news dan view. News ini dapat menjadi 2 bagian besar, yaitu straight news, hard news atau berita langsung, dan feature news, soft news terdiri dari human interest factor, historical factor, biographical and personality factor, travel break factor. Nah, kemudian ruang lingkup jurnalistik yang selanjutnya adalah views. Views adalah pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Nah, jenis informasinya adalah kolom, tajuk rencana, artikel atau opini. Kemudian surat pembaca, karikatur, pojok, dan esai. Nah, kemudian iklan atau advertising. Dari ketiganya hanya news dan views yang termasuk produk jurnalistik. Sementara iklan bukan produk jurnalistik. Meskipun teknik yang digunakan ini merujuk pada teknik jurnalistik. Untuk jurnalistik ini dibagi menjadi 4. Ada jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik, jurnalistik audiovisual, dan jurnalistik media online atau cyber media. Produk jurnalistik itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu media cetak. Media cetak ini bisa berupa surat kabar, tabloid, majalah, buletin, dan lainnya. Sedangkan media elektronik ini bisa berupa radio dan televisi. Dan yang ketiga ini media online, situs berita maupun aplikasi yang ada di HP. Nah, yang kemudian ada syarat kelayakan berita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau singkat saja mengenai syarat kelayakan berita. Dan yang pertama itu aktual atau terbaru. Nah, di mana berita yang sudah basi atau tidak terbaru jelas dinyatakan tidak layak atau di tengah persaingan media online pada saat ini. Kelayakan berita. Nah, ada 7, yaitu aktual, kedekatan, keterkenalan, objektif, berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dan opini, serta akurat. Nah, kemudian ada tahap pembuatan berita. Mengumpulkan fakta dan peristiwa yang bernilai berita aktual, faktual, penting, dan menarik dengan memenuhi 6 unsur berita, yaitu 5W 1H. What? Apa yang terjadi peristiwa itu. Who? Siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Where? Di mana kejadiannya. Dan when? Kapan terjadinya peristiwa itu. Why? Bagaimana peristiwa itu terjadi. How?
bagaimana proses kejadian peristiwa tersebut. Fakta dan data yang sudah dihimpun dituliskan berdasarkan rumus 5W1H dalam menggunakan bahasa jurnalistik. Spesifik, kalimatnya pendek-pendek, baku, dan sederhana, dan komunikatif ini jelas, langsung ke pokok masalahnya, mudah dipahami oleh orang awam. Nah, kemudian ada komposisi naskah berita. Komposisi naskah berita ini terdiri atas, yang pertama itu head itu judul, dan yang kedua deadline atau baris tengah, yaitu nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita dibuat plus nama media. Dan yang ketiga lead itu adalah teras atau paragraf pertama yang berisi bagian paling penting atau hal yang paling menarik. Dan yang terakhirnya di body ini tuh isi ya, berupa uraian penjelasan yang sudah tertuang di dalam lead tersebut atau teras tadi. Di sini saya akan menjelaskan sekilas sejarah jurnalistik. Jurnalistik pers mulai dikenal pada tahun 1744 ketika sebuah surat kabar bernama Batavia's Novels diterbitkan dengan penguasaan orang-orang Belanda. Nah, yang pada tahun 1907 ini Medan Prijaji sebagai surat kabar pertama milik Indonesia. Terbit di Bandung, Medan Prijaji ini dimiliki dan dikelola oleh Tirta Hadisurjo alias Raden Mas Jokomono. Jurnalistik dalam Orde Reformasi. Sejak kejatuhan rezim Soeharto, kebebasan jurnalistik berubah secara drastis menjadi kemerdekaan jurnalistik. Departemen Penerangan sebagai malaikat penjabut nyawa pers dibubarkan. Undang-Undang Pokok Pers nomor 21 1982 diganti dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 1999. Siapapun bisa menerbitkan dan organisasi pers manapun. Ruang lingkup pers. Pers mengandung dua arti sempit dan arti luas. Nah, dalam arti sempit ini pers hanya menunjukkan pada media cetak berkala. Dalam arti luas, pers selain menunjukkan media cetak berkala juga mencakup media elektronik, auditif, media elektronik audiovisual berkala, dan media online. Pers dalam arti luas disebut media massa. Nah, fungsi utama pers. Terdapat 5 fungsi utama pers yang berlaku secara universitas. Yang pertama informasi, yang kedua edukasi, yang ketiga koreksi, keempat rekreasi, dan kelima mediasi. Nah, materi yang terakhir ini ada karakteristik pers. Karakteristik pers ini adalah ciri-ciri spesifik. Terdapat 5 ciri spesifik pers, yaitu periodisitas, publisitas, aktualitas, universalitas, dan objektivitas. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.